wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Dan sholawat teriring salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, termasuk dengan sahabat kita, keluarga kita, mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai surga, mengenai siapa saja orang-orang yang dirindukan kehadirannya di surga. Jadi 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Kita semua tentunya ingin masuk surga karena menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Kita sangat merindukan surga. Kita semua sangat ingin masuk surga karena di surga itu segala sesuatu yang Allah janjikan itu ada. Seperti dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 55 disebutkan bahwa sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman, yaitu surga, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air yang sangat jernih. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra tebal. Mereka duduk berhadapan. Mereka duduk bersila di atas singgasana yang indah. Maka nikmat Allah mana lagi yang mereka dustakan? Dan syukurkanlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembahnya. Nah, dijelaskan bahwa betapa indahnya surga dan betapa seluruh umat manusia itu merindukan surga. Dan ternyata surga juga merindukan kita, orang-orang yang terpilih tentunya ya. Kalau kita bisa melaksanakannya dengan baik, kalau kita bisa menjalankannya, kita bisa menjadi bisa masuk ke dalam golongan orang-orang 4 orang ini, maka kita juga akan dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi itu dijelaskan al-jannatu mustaqah ila arba'ati nafarah ta'lil Quran wa hafidhil lisan wa mutmi'ul ji'an wa syaimi fi syahri Ramadan. Jadi surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Jadi surga itu sangat merindukan semua orang yang memang mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian perilakunya memang sesuai dengan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin. Tidak hanya bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun, yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahannya. Dan yang paling istimewa adalah surga memberikan tempat istimewa untuk kita. Surga merindukan kita ketika kita memang rajin membaca Al-Quran, mengamalkannya juga. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah hafizil lisan. Hafizil lisan itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Jadi mulutnya itu digunakan untuk berbicara yang baik, lisannya digunakan untuk berbicara yang baik, tidak digunakan untuk mengucapkan kata-kata kotor ataupun kata-kata yang tidak pantas didengar oleh orang lain. Bahkan kita sendiri pun tidak mau mendengarkan kata-kata itu dari lisannya orang lain. Jadi kita juga harus menjaga lisan kita. Kemudian golongan yang ketiga yang memang dirindukan oleh surga adalah wa mutmi'ul ji'an. Siapa golongan yang ketiga? Yang ketiga adalah yang memberi makan saudara yang lapar, memberikan makan orang-orang yang lapar. Jadi ketika kita memberikan makan orang-orang yang lapar, kita memberikannya dengan rasa ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, maka Allah memberikan tempat istimewa untuk kita di surga.
Bahkan Allah pun akan membalas kebaikan kita dengan memberikan makanan untuk kita dari buah-buahan yang memang segarnya luar biasa. Buah-buahan dan seluruh makanan yang ada di surga itu Allah berikan untuk kita. Itu balasan yang memang Allah janjikan untuk kita. Dan tentunya apapun yang Allah janjikan itu akan benar-benar nyata ketika kita nanti memasuki surga. Kemudian golongan yang keempat. Siapa golongan yang keempat? Wasyaimi fi syahri Ramadan. Artinya adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, kita jalankan dengan sepenuh hati. Kemudian kita tidak hanya menahan haus dan lapar. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini memang hukumnya wajib bagi kita muslim ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya menahan haus ataupun lapar, tetapi juga menahan, yang kita tahan selain haus dan lapar adalah kita menahan ucapan kita. Bagaimana kita juga seperti tadi, hafidil lisan, kita menjaga lisan kita. Ketika kita tidak di bulan Ramadan pun kita menjaga lisan. Dan terlebih lagi ketika berpuasa, kita benar-benar menjaga lisan kita. Berpuasa, puasakan lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian kita juga menahan hawa nafsu kita, emosi kita. Bagaimana ketika kita mengendalikan diri kita, itu kita bisa benar-benar memaknai Ramadan. Jadi tidak hanya haus dan lapar yang kita dapat, tetapi keberkahan puasa yang sesungguhnya. Nah, itu tadi 4 golongan orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang menjaga lisan. Kemudian orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang yang memberikan makan kepada saudara yang kelaparan atau orang lain yang kelaparan. Kemudian yang keempat adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tentunya puasa dengan sepenuh hati. Dan Ibu berharap semoga kita semua, termasuk kalian, termasuk teman-teman yang ada di rumah, kita ini menjadi golongan salah satu di antaranya, atau mungkin kalian bisa menjadi masuk ke dalam 4 golongan ini, 4 golongan orang-orang yang nantinya akan sangat dirindukan oleh surga. Nah, semoga bermanfaat, semoga kita semua termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan tempat istimewa di surga. Baik, Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.